Tim Densus 88 Mabes Polri tangkap buronan teroris bom Bali 1 di Lampung Timur. Polda Lampung mendata kotak amal di berbagai tempat. Tabi pun, selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan, kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Densus 88 Anti Teror Mabes Polri menangkap buronan teroris bom Bali 1 Zulkarnain di Lampung Timur. Zulkarnain ditangkap di rumahnya setelah 18 tahun di buron. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Densus 88 Anti Teror Mabes Polri menangkap buron teroris bom Bali 1 atas nama Zulkarnain setelah 18 tahun. Zulkarnain ditangkap di rumahnya di Desa Toto, Raharjo, Lampung Timur. Penangkapan buronan Zulkarnain alias Ari Sumarsono alias Daud alias Zainal Arifin alias Abdul Rahman dilakukan tim Densus 88 Mabes Polri. Zulkarnain ditangkap di rumahnya di Desa Toto Harjo, Lampung Timur. Zulkarnain merupakan buron teroris bom Bali 1. Dia bertugas sebagai Panglima Askari atau kelompok bersenjata Jamaah Islamiyah. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, membenarkan penangkapan buronan teroris atas nama Zulkarnain yang dilakukan tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri. Pelaku diketahui membuat unit kos yang kemudian terlibat bom Bali, konflik di Poso, dan Ambon. Ketahui bersama bahwa Divisi Humas Polri, dalam hal ini Bapak Kabid Humas Polri, telah menyampaikan konferensi pers terkait dengan kegiatan penangkapan beberapa waktu yang lalu yang dilakukan oleh tim Densus 88 Anti Teror Polri di wilayah Provinsi Lampung. Jadi perlu kami sampaikan bahwa memang ada serangkaian kegiatan dari tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap salah seorang DPO, yaitu adalah tersangka Z alias AS yang selama ini adalah menjadi target pencarian, di mana DPO itu sudah dipersiapkan atau sudah dicari dari mulai tahun 2017 dan memang ini adalah diduga adalah pelaku daripada tersangka bom Bali 1. Zulkarnain ditangkap di rumahnya di Gang Kolibri, Toto Harjo, Purbolinggo, Lampung Timur. Polisi menyita sejumlah barang bukti, sejumlah buku agama, buku catatan, kartu nikah, dan kartu buku rekening bank. Zulkarnain juga menyembunyikan DPO atas nama Upi Lawanga. Polisi masih mengembangkan kasus ini. Dari Bandar Lampung, Andres Alfandi, iNews melaporkan. Ribuan kotak amal dari berbagai yayasan yang tersebar di sejumlah lokasi publik di Lampung terindikasi penggalangan dana bagi jaringan kelompok radikal. Divisi Humas Mabes Polri beserta Ditjen Kesbangpol merilis hasil pemetaan terhadap 13.000 kotak amal di sejumlah provinsi di Indonesia. Dari data pemetaan Mabes Polri dan Dirjen Kesbangpol RI, terdapat 13.000 kotak amal yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Terindikasi syarat akan penggalangan dana bagi jaringan kelompok radikal atau teroris. Salah satunya berada di wilayah Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, terdapat 4.000 kotak amal yang beredar di sejumlah lokasi publik seperti minimarket, rumah makan, hingga lokasi tempat ibadah. Dana yang terkumpul diduga digunakan untuk sumbangan dana pembiayaan seperti pelatihan fisik dan persenjataan, fasilitas buronan teroris, serta akomodasi bepergian ke negara yang masuk dalam kategori basis keras. Badan Kesbangpol Lampung berkoordinasi dengan Polda Lampung untuk memantau dan menyisir sejumlah yayasan yang terindikasi menggalang dana tersebut.
Ada 2 cabang yayasan di Lampung yang masuk dalam kategori kelompok yang harus diwaspadai. Kotak amal atau yang mengedarkannya itu benar-benar organisasi masyarakat yang ada di Provinsi Lampung ini, dan kita akan mengecek keberadaannya, statusnya. Kalau benar-benar ormas, kita akan pantau dan kita akan bersinergi dengan pihak kepolisian. Kepada masyarakat diminta berhati-hati, cermat, dan teliti terhadap permintaan, sumbangan, ataupun himbauan-himbauan. Karena jangan sampai informasi yang tidak jelas dan tidak pasti akan terjerumus kepada kesalahan atau berurusan dengan hukum. Selain memantau sejumlah yayasan maupun organisasi lainnya, Kesbangpol Lampung juga akan memanggil pengelola atau ketua yayasan serta ormas untuk mengetahui legalitas badan hukum dari organisasi yang terindikasi bagian dari jaringan radikal tersebut. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Menyikapi persebaran kotak amal yang diduga menjadi media penggalangan dana bagi kelompok terorisme, Polda Lampung mulai melakukan mendata penyebaran kotak amal di sejumlah toko dan minimarket di Lampung. Sejumlah personel Babin Kamtibmas mendata dan mendatangi sejumlah titik keramaian seperti minimarket, rumah makan, dan sejumlah lokasi strategis lainnya. Kegiatan ini dilakukan dalam menyikapi adanya persebaran 4.000 kotak amal yang diduga digunakan sebagai sumber pendanaan kelompok radikal. Berdasarkan data Mabes Polri, dari 13.000 kotak amal yang tersebar di Indonesia, 4.000 diantaranya tersebar di Lampung. Penggalangan dana bagi kelompok jaringan radikal melalui media kotak amal ini merupakan strategi yang digunakan kelompok radikal untuk menggalang dana. Dana diperuntukkan bagi pembiayaan pelatihan fisik dan persenjataan, serta untuk akomodasi bepergian keluar kota. Jadi segala informasi yang kita peroleh dari tim Densus 88 AT Mabes Polri ini menjadi perhatian kita bersama, karena memang sudah dipublish bahwa ada beberapa ribu kotak amal yang tentunya ada di wilayah Provinsi Lampung ini atau wilayah Polda Lampung dan jajaran. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama, dan tentunya dari fungsi-fungsi preemptif ya, dari Direktorat Intelkam, kemudian juga Direktorat Binmas ya. Intelkam mungkin akan melakukan penyelidikan lebih lanjut di mana saja tempat kotak-kotak itu berada, dan juga memberikan pemahaman dari para Babin Kamtibmas nantinya. Karena kita ketahui bersama bahwa kotak amal yang selazimnya itu artinya sebagaimana seperti biasa, kotak amal itu berada di tempat-tempat peribadatan, dan itu akan digunakan dengan tujuan beramal. Namun kalau ada tujuan-tujuan hal yang lain ya, ini menjadikan informasi yang kita akan mengumpulkan bahan-bahan keterangan, dan tentunya akan dapat kita simpulkan apa sebenarnya yang terjadi. Dan ini menjadikan perhatian kita untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dari informasi yang didapatkan. Masyarakat dihimbau agar dapat lebih teliti dalam memberikan bantuan melalui kotak amal yang berada di minimarket atau rumah makan yang dikunjungi. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Ketua Dewan Masjid Indonesia Lampung, Ahmad Dimyati, membantah adanya kotak amal yang digunakan kelompok radikal. Dewan Masjid Indonesia Lampung meminta Pemda segera memberikan regulasi dan aturan bagi kelompok organisasi atau yayasan sosial dalam melakukan penggalangan dana melalui media kotak amal. Salah 4.000 kotak amal yang diduga ada di Provinsi Lampung terkait dengan jaringan teror yang sudah ditangani oleh pihak Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri. Langkah pertama kami untuk tabayun terhadap permasalahan ini adalah menghubungi pihak Densus yang memang bidangnya gitu ya. Dan alhamdulillah kami mendapatkan informasi yang insya Allah tidak berubah, bahwa 4.000 kotak amal itu bukan ditaruh di masjid atau di musola kami di Provinsi Lampung, tetapi 4.000 kotak amal itu sementara hasil penelusuran adalah adanya di toko-toko retail seperti Indomaret, Alfamart. Nah,
Maka oleh karena itu kami juga berharap, walaupun bukan leading sektor kami, kepada pemerintah provinsi, kabupaten kota, sampai ke tingkat kecamatan dan desa agar membuat satu ketentuan umum terkait masalah sumbangan. Tentu kontennya untuk menjaga dari penghimpunan dana yang ilegal, tapi jangan terlalu memberatkan sehingga menyulitkan masyarakat lain yang benar-benar membutuhkan kotak amal itu untuk pembangunan pesantren atau untuk pembangunan masjid atau musola yang sesungguhnya dibutuhkan. Karena memang menurut informasi, kotak amal itu kamuflasenya adalah berbentuk seperti yatim piatu, ya kan? Seperti intinya adalah bantuan kemanusiaan dan keagamaan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan liputan tentang pidato kemenangan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Musa Ardito. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pasangan calon Bupati Musa Ahmad dan Wakil Bupati Ardito Wijaya dipastikan menang di Lampung Tengah. Hitungan realcon tim pemenang pasangan calon nomor urut 02 ini mendapat dukungan 50% lebih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Ketua Tim Pemenangan Paslon Musa Dito Febriantoni dalam jumpa pers di posko pemenangan menjelaskan pihaknya melakukan hitung real count berdasarkan basis CI. Meski real count KPU Lampung Tengah belum rampung, namun paslon nomor urut 2 optimis mengantongi suara mayoritas. Hasil tabulasi tim pemenangan dari 2.390 TPS, paslon nomor 2 memperoleh suara tertinggi. Calon Wakil Bupati Ardito Wijaya mengajak semua elemen masyarakat membangun Lampung Tengah bersama. Saatnya Lampung Tengah lebih berjaya, bersinar dan sejahtera. Calon Bupati Musa Ahmad bersyukur pilkada berjalan lancar. Masyarakat sudah dewasa dalam berpolitik sehingga tidak ada lagi terjadi masalah. Kita perlu dalam menghadapi semua permasalahan yang ada dalam kita ini. Begitu juga dengan hasil yang ada ini. Pada kesempatan ini kami minta tolong kepada masyarakat Lampung Tengah, kepada calon-calon yang lain, kepada awak media, mari bersama-sama saatnya kita membawa Lampung Tengah lebih berjaya, bersinar dan sejahtera ke depannya. Mungkin juga rekan-rekan yang mencalonkan diri kemarin juga hakikatnya niatnya juga pasti sama. Semua niat kita untuk memperbaiki kondisi Lampung Tengah ini. Oleh karena itu saya tidak pesimis ya, saya yakin kawan-kawan semua pasti akan berpikir untuk kepentingan rakyat kita di Lampung Tengah ini. Pengumuman kemenangan oleh timnya bukan mendahului kewenangan KPU. Hasil resmi pilkada tetap menunggu pleno rekapitulasi KPU Lampung Tengah. Pasangan ini diusung koalisi Partai Golkar, PKB, Demokrat, dan PAN. Dari Lampung Tengah, Roy M. Perleoli, iNews melaporkan. Kejaksaan Negeri Lampung Utara menetapkan dan menahan 2 tersangka kasus dugaan korupsi di Dinas Pertanian Kabupaten setempat tahun anggaran 2015. Penetapan status tersangka setelah Kejaksaan melakukan penyidikan hampir 4 tahun. Mantan pejabat Dinas Pertanian berinisial AP dan RB ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Lampung Utara atas dugaan korupsi pembangunan irigasi sumur bor di Dinas Pertanian Lampung Utara tahun anggaran 2015 sebesar 4 miliar rupiah lebih. Tersangka RB saat menjalani pemeriksaan kesehatan rapid test ternyata reaktif sehingga harus menjalani isolasi terlebih dahulu. Saat pelaksanaan proyek pembangunan irigasi sumur bor di Dinas Pertanian Lampung Utara tahun anggaran 2015, RB berstatus sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK, sedangkan AP sebagai pejabat penanggung jawab teknis kegiatan.
Keduanya terindikasi melakukan kesengajaan dalam perhitungan harga pekerjaan per item sehingga mengakibatkan kerugian negara mencapai 600 juta rupiah lebih. Orang tersangka mantan dari pegawai Dinas Pertanian dan Peternakan, ya kan, inisialnya si RB dengan A terkait dengan penyimpangan dana bank sumur bor tahun anggaran 2015 ya. Untuk kerugian negara sendiri berapa, Bang? Kerugian negara ini kita berdasarkan hasil audit inspektorat ya, Kabupaten Lampung Utara ini sekitar 630 sekian juta. Proyek pembangunan irigasi sumur bor di Dinas Pertanian Lampung Utara tahun 2015 menggunakan dana APBN. Alokasi dana yang digelontorkan sebesar 4,5 miliar rupiah lebih untuk pembuatan 25 titik bangunan irigasi sumur bor di 25 kelompok tani. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Sejumlah pondok pesantren dan panti asuhan di Lampung Utara mendapat bantuan sembako dari pengurus Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI setempat. Bantuan diharapkan dapat mengurangi beban para santri di masa pandemi ini. Bantuan diberikan kepada santri di pondok pesantren dan panti asuhan Al-Mursin dan Thoriqul Huda Kota Bumi, Lampung Utara. Bantuan yang diberikan berupa sembako dan sejumlah uang tunai. Bantuan diharapkan untuk membantu pemerintah dalam mengurangi beban santri pondok pesantren dan panti asuhan di tengah wabah pandemi COVID-19. Di sela-sela pemberian sembako, pengurus PWI juga meminta agar pengurus panti dan pondok pesantren tetap mematuhi protokol kesehatan. Misalnya menerapkan pola hidup bersih dan sehat dan menjaga jarak. Dari Persatuan Wartawan Indonesia Lampung Utara, untuk itu bosan-bosannya kami berdoa mudah-mudahan pengurus atau Persatuan Wartawan Indonesia Lampung Utara ini diberi kesehatan, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk PWI dalam mendukung program pemerintah di masa pandemi ini. Jadi ini bantuan ini kita berikan untuk sedikit mengurangi beban masyarakat yang terdampak COVID-19. Bantuan ini akan berkesinambungan dilakukan hingga nantinya wabah corona benar-benar dinyatakan hilang. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang sensasi menikmati nasi liwet di pinggir Sungai Muara Kasih. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Menikmati nasi liwet di rumah makan mungkin sudah sering dilakukan. Namun, pernahkah Anda menikmati nasi liwet di pinggir Sungai Muara Kasih yang jernih dan sejuk? Anda penasaran? Berikut liputan selengkapnya. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Ingat untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air dan sabun untuk mencegah penyebaran COVID-19. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Citra Ramadanti undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Lampung Barat terkenal dengan potensi wisata yang tidak pernah ada habisnya. Salah satunya adalah bumi perkemahan TNBBS Kubu Perahu. Kawasan ini terletak di antara Kota Liwa dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Dengan jarak lebih kurang 5 km atau waktu tempuh sekitar 10 menit dari ibu kota Liwa,
untuk mencapai lokasi ini. Demi mendukung kunjungan wisatawan, tempat wisata yang dihuni oleh satwa-satwa unik dan langka ini menyediakan berbagai menu makanan dan minuman. Menu andalan di tempat ini adalah nasi liwet jabung dan air nira aren. Sedang menggali potensi yang ada di Pokon Kubu Perahu ini. Saya rasa pasti lebih ada sensasi tersendiri mungkin ya. Karena mungkin kita udah biasa makan di rumah makan mewah. Tapi kalau kita makan sambil dikelilingin sama ikan, terus alam yang membentang, ya kan, air kali yang jernih, itu udah termasuk suasana yang lain. Berbeda dari tempat wisata lainnya, di sini pengunjung bisa menyantap makanan yang dihidangkan dengan pemandangan sungai yang bersih, air sungai yang jernih, ditambah suara gemericik air yang turun dari sela-sela bebatuan, menambah nikmatnya sensasi makan di lokasi ini. Hari ini saya berwisata dengan keluarga, menikmati makan dengan sensasi alam yang berbeda dengan sajian di restoran lain. Di Bumi Perkemahan Kubu Perahu Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini, kami bisa menikmati makan di tengah Sungai Espapa dengan gemericik sungai, kemudian juga suara-suara satwa yang ada di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, yang pastinya tentu dengan udara yang sangat sejuk. Sajian kulinernya juga rasanya sangat istimewa, nasi liwet bersama pelengkapnya. Harganya cukup ekonomis dan terjangkau, ya tentu berbeda kalau kita biasanya makan di restoran, sudah biasa. Kalau ini kita makan di alam terbuka yang bersih di tengah Sungai Espapa. Sensasinya luar biasa. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, pengelola menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun menjadi keharusan bagi setiap pengunjung yang datang. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.